Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah. Tak lupa kita awali majlis kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai ungkapan syukur kita kepadanya atas limpahan nikmat yang besar, khususnya dalam kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari syukur kita kepadanya, dan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan janjinya yang disebutkan dalam firman-Nya, "In tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha pada kalian. Juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada teladan kita, pemimpin kita, dan kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Dan juga semoga dengan ini kita berhak mendapatkan apa yang beliau janjikan dalam sabdanya, "Man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sampai 10 kali. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadhilul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama pembahasan tentang salat sunnah, dan kita masuki salat sunnah yang baru, yaitu salatul khusuf di halaman 122. Salatul khusuf atau juga salatul khusuf, kemarin sudah kita singgung, bisa dengan susunan hurufnya kaf, sin, waw, dan fa, atau kha, sin, waw, dan fa. Beda sedikit. Ulama berbeda pendapat tentang peruntukannya. Adapun secara makna sama. Khusuf atau khusuf yaitu untuk istilah untuk gerhana. Kemudian kebanyakan ulama menyebutkan khusuf dengan kaf untuk gerhana matahari. Adapun khusuf dengan kha untuk gerhana bulan. Walaupun sebagian ada yang kebalikannya. Dan ini biasa dalam masalah ilmu. Namun intinya adalah bahwa di sini penulis Hafidz Ta'ala akan membahas tentang di antara salat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu ketika terjadi gerhana baik matahari atau bulan. Dan kita akhir-akhir ini sering mendapati kejadian tersebut, baik di siang hari yaitu matahari, atau di malam hari yaitu bulan. Dan ini merupakan di antara isyarat dekatnya hari kiamat, yang kita harus mempersiapkan diri dan waspada. Seperti yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa." Dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda akan keagungan Allah melainkan takhwifa, agar para hambanya menambah rasa takutnya kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla akan memuliakan hambanya setelah iman yang takut kepadanya. Dan yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang kenal tentang Allah, siapa Allah. Allah firmankan di surat Fatir tentang hal tersebut, memuji orang yang takut kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya tidak ada yang takut dari para hambanya kepada Allah selain dari para ulama, di ayat yang ke-28. Jadi faedah yang kita ambil adalah semakin kita bertambah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla,
siapa dia dan siapa kita, maka bertambah takut, itulah yang Allah inginkan. Sehingga ibadahnya kepada Allah karena takut kepadanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan di majlis-majlis yang lalu, bahwa Allah Azza wa Jalla memastikan bahwa siapapun yang ibadahnya kepada Allah karena takut, pasti mendapatkan balasan. Contohnya Allah firmankan di akhir surat Al-Bayyinah. Allah sebutkan, setelah menyebutkan tentang orang yang beriman dan beramal saleh, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selamanya. Yang pertama, yang kedua, Allah ridho pada mereka. Apa kata Allah? Itu semua diberikan bagi yang takut kepada Tuhannya. Demikian juga firmankan di surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi yang takut akan kedudukan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, bagi mereka dua surga. Di surat An-Nazi'at Allah firmankan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya Allah Azza wa Jalla dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya yang menyimpang, maka surga akan jadi tempat untuknya. Dan ayat semisal sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam awal kitab Riyadhus Shalihin, memaparkan tentang tingkatan orang ibadah kepada Allah. Bahwa orang ibadah kepada Allah ada dua tingkat. Yang pertama, tingkatan pedagang. Maknanya, dia tidaklah ibadah kepada Allah melainkan mengharapkan pahala saja. Jadi yang diharap pahala. Seperti pedagang, dia dagang ini dapat untung. Adapun yang kedua, dan ini yang tinggi, adalah orang ibadah kepada Allah karena takut diazab. Saya kalau tidak salat takut diazab. Saya kalau tidak saum takut diazab. Jadi karena sebab takut kepada Allah. Maka ini ibadahnya seorang budak. Dan kita semua adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena manusia semakin berjalannya waktu dan semakin banyak menikmati kenikmatan dunia, dia lupa siapa dirinya. Bahkan tidak sedikit mereka lupa kepada Allah. Sehingga larut dengan kelalaian, larut dengan maksiat yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Allah mengingatkan mereka bahwa mereka itu makhluk diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Senantiasa ingat kepadanya. Dan mereka punya pencipta, punya pemilik, punya pengatur, ialah Allah yang menilai amal mereka dan akan membalasi nanti di akhirat. Maka Allah ingatkan dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu ada yang rutin setiap hari muncul, ada yang Allah munculkan sebagai peringatan. Bahkan ada lagi yang Allah berikan lebih keras lagi. Semuanya peringatan, mengingatkan kepada Allah. Adapun tanda-tanda yang muncul setiap hari, matahari terbit, matahari tenggelam, munculnya bintang, datangnya malam, hujan turun, angin bertiup, semua yang ada di alam ini mengingatkan bahwa kita punya pencipta. Jangan sampai lalai. Jangan sampai meninggalkan ketaatan. Namun kita pun masih lupa ketika hujan deras, banjir, menyalakan hujan, ya tidak? Angin kencang, menyalakan angin. Lupa kita. Kalau itu diutus oleh Allah, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Namun ketika diingatkan dengan ayat-ayat ini, mereka tidak juga takut. Kita kembali ke surat Al-Isra tadi ayat 59. Wa ma nursilu bil ayat illa takhfifa. Tidaklah kami utus ayat, itu makhluk-makhluk Allah yang besar,
menunjukkan akan keagungan Allah, melainkan memberikan peringatan pada mereka agar takut pada Allah, mereka masih begitu, Allah hadirkan tanda-tanda yang besar juga, yang datangnya jarang-jarang, seperti gerhana ini. Sangat jarang datangnya, namun sekarang sudah mulai sering, agar manusia takut. Oleh karena ketika terjadi gerhana pada zaman Nabi SAW, beliau menyebutkan tentang masalah gerhana ini ketika beliau khutbah setelah sholatnya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'allaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda akan keagungan Allah, dan tidak terjadi gerhana disebabkan matinya orang yang mulia dari kalian, atau hidupnya, yaitu lahirnya. Bukan, ini keyakinan jahiliyah. Tetapi ini Allah tampilkan agar mereka takut kepada Allah. Maka apa kata beliau? Apabila kalian melihat itu, segeralah berdoa kepada Allah, bertakbir, salat, dan bersedekah. Ini yang beliau jelaskan. Itu tanda yang kedua. Yang munculnya jarang. Munculnya jarang, manusia masih lupa. Masih tidak segera taat. Kira-kira dengan apa lagi? Sudah. Dengan tanda yang saat itu manusia langsung kembali kepada Allah. Dan hari-hari ini di tempat yang lain, Allah hadirkan itu. Apa itu Bapak Ibu? Gempa, badai, gunung meletus. Itu tanda. Namun sebagian orang yang ekstrem mengatakan itu azab dari Allah. Bukan. Itu peringatan dari Allah agar hambanya takut kepadanya. Oleh karena Allah firmankan di surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum, nanti kita sedikit faedah, kita lewat itu pembahasannya insyaallah. Di surat Ar-Rum Allah menyebutkan tentang masalah musibah ini. Allah berfirman di surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un." Ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Betul tidak nampak kerusakan sekarang? Nampak. Di daratan dan di lautan. Sebab apa itu? Perbuatan tangan-tangan manusia, kata Allah. Itu maksiat. Karena kata ulama, maksiat itu berdampak langsung pada alam. Ada perubahan. Apakah hikmah Allah menyimpahkan kerusakan itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka. Teguran. Apa yang Allah inginkan? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi bukan azab. Teguran, peringatan agar kembali kepada Allah. Namun untuk setiap pribadinya ada 3 jenis. Orang yang terkena tanda Allah yang besar tadi, yang sampai menimbulkan rusaknya alam, meninggal dunianya manusia dan hewan, itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama, orang yang dalam kelalaian dan maksiat. Datangnya bencana, dia terkena bencana, tidak kembali kepada Allah, tetap di atas maksiatnya. Itulah azab bagi dia. Ada gambaran Pak Ibu? Jadi azab bagi siapa? Bagi mereka yang lalai, yang lupa pada Allah, tidak mau taat sampai datangnya musibah itu, dia tetap begitu, azab. Yang kedua, seorang muslim lalai dan telah berbuat maksiat. Datangnya musibah, langsung kembali kepada Allah. Beristighfar, bertaubat, menghadirkan tauhidnya kepada Allah. Maka ini kebaikan bagi dia.
sebagai penghapus dosa. Yang berapa sekarang? Yang ketiga. Yang terkena musibah ini orang soleh, bahkan orang alim, tidak dikenal maksiatnya, baik terang-terangan atau sendiri. Maka ini kemuliaan dari Allah yang meninggikan derajatnya di sisi Allah. Karena para nabi pun terkena musibah. Nabi kita SAW ketika perang Uhud sampai terluka kepalanya, patah gigi serinya, gigi taringnya maaf. Ini musibah bagi beliau, meninggikan derajat. Jadi tidak boleh kita menyapu rata. Itu semua ujian dan teguran dari Allah agar mereka segera kembali kepada Allah, termasuk kita yang mendapatkan beritanya agar segera ingat dan sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan iman dan amal saleh. Baik, kita kembali kepada bab. Jadi itulah tentang di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menampilkan khusuf atau kusuf, gerhana, sebagai peringatan bagi manusia agar mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah dan segera melakukan ketaatan. Ini hikmahnya yang kita ambil. Adapun fikihnya, mari kita ambil faedah bersama. Penulis katakan Habib Ta'ala al-kusuf dengan kaf bisa dengan khusuf dengan kha, huwa dhahabu dawi syamsi awil qamari. Yang dimaksudkan adalah hilangnya cahaya matahari atau bulan. Karena asal makna khusuf atau kusuf adalah hilangnya sesuatu dari permukaan. Jadi kalau meja ini rata, tiba-tiba ketika ditekan dia amblas. Yang ada di atasnya rontok semua ke bawah. Itu namanya kusuf atau khusuf. Itu asal maknanya. Kemudian digunakan istilah ini untuk hilangnya matahari cahayanya dan juga bulan cahayanya dari pandangan mata manusia. Nah, khusuf ini yang bermakna amblasnya, terprosoknya apa yang di permukaan bumi ke dalam, itu menjadi tanda hari kiamat besar. Kata saya salam, dalam beberapa disebutkan di antara tandanya adalah akan terjadi salat khusufat, 3 kejadian khusuf, yaitu amblasnya tanah di 3 tempat, di timur, di barat, dan di tengah. Jadi bukan salat khusufat itu 3 gerhana, bukan. Jadi 3 tanah amblas. Baik, itu asal maknanya. Lalu beliau katakan huwa ayatun min ayatillahi ta'ala ad-dalatu ala qudratihi. Ini menunjukkan akan tanda dari keagungan Allah yang menunjukkan akan kemahamampuannya. Karena proses berjalannya matahari, bercahayanya matahari, bercahayanya bulan diatur oleh Allah. Kalau Allah kehendaki hilang cahayanya, Allah kehendaki tidak muncul cahayanya, itu kehendak Allah. Tapi manusia kebanyakan lupa dengan itu. Mereka seakan-akan menganggap ini berjalan dengan alami, tanpa ada pengatur. Nah, ini pemikiran ilhad yang tidak boleh diadopsi. Tidak boleh diadopsi. Tidak boleh diambil. Karena semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan itu. Seperti disebutkan surat Al-Isra tadi ayat 59, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, dan tidaklah kami menghadirkan ayat-ayat melainkan sebagai sarana agar hambanya takut kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menginginkan hambanya takut kepada Allah dengan 2 metode. Metode yang pertama dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yaitu Allah menjelaskan kisah kaum terdahulu yang diazab karena
menentang Nabi dan Rasul yang diutus. Allah menjelaskan tentang kematian yang buruk. Allah menjelaskan tentang keadaan yang buruk di alam kubur. Allah menjelaskan tentang keadaan yang buruk di alam mahsyar. Dan Allah juga menjelaskan tentang bagaimana manusia diazab di dalam api neraka. Hikmah ayat-ayat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran agar kita semua yang beriman kepada Al-Quran dan membacanya takut kepada Allah. Oleh karenanya apabila kita membaca ayat-ayat semacam itu, kita berlindung kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Atau a'udzu billahi biwajhik. Aku berlindung kepadamu dengan wajahmu dari azab ini. Seperti yang ketika Nabi SAW membacakan surat Al-An'am. Beliau membacakan surat Al-An'am ketika turun kepada para sahabatnya di ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakan Muhammad SAW bahwasanya dia Allah Maha mampu untuk menimpakan azab pada kalian dari atas kepala kalian. Sampai di sini beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu biwajhik, ya Allah aku berlindung padamu dari azab semacam ini dengan wajah. Lalu disambung lagi ayatnya, au min tahti arjulikum, atau azab datang dari bawah kaki kalian. Dia katakan juga, Allahumma inni a'udzu biwajhik, berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini contoh. Metode yang kedua, Allah hadirkan itu dalam wujud yang terlihat dan dirasakan manusia. Nah, seperti tadi, adanya badai, adanya hujan besar, banjir, adanya gempa. Nah, itu di antara metode Allah SWT. Ini apabila kita membaca ayat tadi atau melihat atau merasakannya, maka hadirkan hikmah yang Allah inginkan, apa itu? Takut kepada Allah Azza wa Jalla, menghadirkan istighfar dan taubat kita, kemudian banyak menghadirkan ketaatan kepadanya. Beliau katakan wahadil ayat tad'ul insana ila tafakkur fi 'azamatillah. Ayat-ayat tadi, baik ayat Al-Qur'an yang kita baca, yang kita sebutkan tadi, atau ayat yang kita lihat dan kita rasakan di alam ini, mengharuskan manusia untuk berpikir, memikirkan tentang keagungan Allah, wa diqqati tadbirihi lil kaun, dan begitu detail dan rincinya dia dalam mengatur alam semesta, wa muraqabatihi wal iltija'i ilaihi 'inda ikhtilafil ahwal, dan selalu menghadirkan pengawasan Allah, kembali kepadanya ketika terjadi perubahan-perubahan di alam ini. Seperti yang Allah contohkan tentang hal tersebut tentang ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, yang Allah sebutkan di surat Ali Imran di ayat 190 dan 191. Di dalam ayat-ayat ini ada contoh dari Allah dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit yang 7 lapis dan bumi, serta pergantian malam dan siang, ada tanda akan keagungan Allah bagi siapa? Ulil albab. Ulil albab itu orang yang berilmu, berakal dan beriman. Itu ulul albab. Bukan hanya berakal, bukan. Berakal, berilmu dan beriman. Cirinya bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha, mereka senantiasa menyebut nama Allah karena ingat kepadanya. Kapan? Qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Baik ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Lalu apa lagi? Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, memikirkan bahwa ini semua ada penciptanya. Lalu apalagi? Berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua untuk sesuatu yang sia-sia. Apalagi? Bertasbih.
Subhanak, Maha suci Engkau. Apalagi berlindung pada Allah. Faqina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari azab api neraka. Jadi ada amal yang Allah inginkan. Pertama berzikir, kedua berdoa, ketiga bertasbih, keempat berlindung dari azab api neraka. Itu yang Allah inginkan. Jadi kalau kita lihat misalkan tanda-tanda tadi, kita katakan ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar, tidak mengapa. Bahwa kita termasuk bagian dari ulul albab. Baik, kita lanjutkan faedahnya. Wal khauf min batshihi, dan menghadirkan rasa takut akan kekuatan Allah yang ditimpakan kepada makhluk. Allah timpakan. Karena Allah Azza wa Jalla sudah memberikan ancaman sebelumnya pada manusia bagi mereka yang berbuat maksiat, baik terang-terangan, sendiri, atau bersama, atau sembunyi-sembunyi. Namun kita kadang tidak menyadari atau bahkan lupa. Apa ancamannya? Allah sebutkan itu di akhir dari surat Fatir, ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mengazab manusia dengan apa yang mereka perbuat dari amal maksiat mereka, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini dabbah. Dabbah ini kata ulama istilah untuk makhluk Allah yang berjalan di muka bumi, baik hewan atau manusia. Jadi kalau Allah timpakan azab karena perbuatan bermaksiat mereka, tidak tersisa makhluk yang berjalan di muka bumi, walaupun semut. Mengerikan tidak? Mengerikan. Ancamannya begitu. Oleh karena apabila kita mendapatkan melihat maksiat-maksiat, berlindunglah pada Allah agar jangan Allah timpakan kemarahannya. Karena tanda Allah murka pada hambanya dan menghancurkan suatu negeri apabila negeri itu penduduknya semuanya menghadirkan maksiat. Seperti yang firmankan di surat Al-Isra. Allah firmankan di surat Al-Isra di ayat yang Allah sebutkan, ayat yang ke-16 dan 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alail qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kata Allah, kami ingin membinasakan, menghancurkan suatu negeri, suatu tempat, suatu daerah, kami perintahkan mutrafiha, yaitu orang-orang yang memiliki keluasan rizki, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Kami perintahkan mereka, itu kami biarkan mereka untuk berbuat fasik di muka bumi. Fahaqqa 'alal qaul, maka setelah mereka berhak mendapatkan ketetapan kami, yaitu azab. Dan kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Jadi ini sebabnya. Oleh karena apa, bila kita melihat ada orang-orang yang sudah mulai berani melakukan maksiat terang-terangan, menjauh dari mereka. Khawatir ayat ini berlaku. Nah, Allah menjelaskan tentang apa yang terjadi zaman dulu di ayat berikutnya. Wa qad ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan berapa kejadian kami binasakan kaum-kaum di setiap generasi, setiap kurun setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Maka cukuplah bagi Tuhan Allah Azza wa Jalla
dengan dosa-dosa para hambanya, menyampaikan beritanya pada kalian, dan juga maha mengetahui, maha melihatnya. Ini contoh ayat ancaman agar kita senantiasa takut kepada Allah. Baik, berikutnya beliau katakan wal khauf min batshihi, dan takut dari batshihi. Batshihi yaitu kekuatan Allah yang disertai dengan kemarahannya yang ditimpakan pada hamba. Hancur tanpa ada yang selamat. Contoh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hancur semua pelaku kesyirikan tersebut. Pelaku maksiat, tidak ada yang selamat kecuali orang yang beriman. Kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi Syuaib alaihissalam, dan kaum-kaum terdahulu Allah binasakan tanpa ada yang selamat. Adapun yang diselamatkan adalah mereka yang beriman mengikuti nabi-nabi mereka. Jadi jalan selamatnya kemana? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya beliau katakan wantiqamihi minal usatil wal mukadzibin, dan azabnya Allah ditimpakan pada pelaku maksiat dan para pendusta. Sekarang sudah mulai bermunculan orang-orang berani mendustakan ayat-ayat Al-Quran dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Contohnya tentang LGBT, kemudian tentang persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam segala hal, dan semisalnya. Berbeda. Pakaian saja untuk sholat sama atau berbeda? Berbeda. Saudara-saudara kita yang beriman dari kaum wanita yang belum Allah ketuk hatinya untuk menutup aurat mereka ketika keluar rumah, ketika mereka mau sholat menutup tidak? Menutup. Sadar mereka punya kesadaran. Mau disamakan? Tidak bisa. Nah, ini sebagai contoh saja. Mulai bermunculan orang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ini sesuatu yang harus membuat kita semakin takut. Lalu bagaimana kita mencegah kemurkaan Allah di muka bumi ini? Allah berikan pelajaran itu di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf di ayat yang ke 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ketika sebagian umat, sebagian kelompok dari Bani Israel memberikan nasihat kepada kaum yang berbuat maksiat, kaum yang saleh untuk diri mereka sendiri dan tidak peduli pada kaumnya, mengatakan, kenapa kalian repot-repot untuk menasihati kaum yang pasti Allah binasakan atau diadab dengan adab yang keras? Di sini Allah kisahkan Bani Israil ada 3 kelompok. Pertama, kelompok orang berilmu dan suka memberi nasihat. Kedua, kelompok orang saleh yang tidak peduli dengan lingkungan. Yang ketiga, kelompok pelaku maksiat yang berbuat sesukanya. Maka kelompok yang pertama orang berilmu menasihati kelompok yang ketiga pelaku maksiat. Jangan berbuat maksiat, berhenti berbuat maksiat. Ini menyebabkan Allah murka. Kata yang kedua mengingatkan pertama, tidak usah repot mengingatkan mereka. Mereka itu pasti dibinasakan oleh Allah, pasti diadab oleh Allah. Yang pertama menjawab, jawabannya ini. Kalau mereka mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum. Yang kami lakukan, menasihati mereka, mengingatkan mereka, ungkapan ma'dzirah. Apa itu ma'dzirah? Ungkapan penyesalan dan maaf pada Allah. Ya Allah, jangan kau azab kami dengan sebab perbuatan mereka. Jadi adanya dakwah itu adalah ungkapan penyesalan dan maaf kepada Allah agar Allah tidak mengazab. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka ingat dan bertakwa meninggalkan maksiat itu. Jadi pencegah kemurkaan Allah dengan apa itu? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kita kepada keluarga kita sendiri. Berikutnya kata beliau, faida khasafati syamsu, maka bila terjadi gerhana matahari, wa khasafal qamar, demikian juga dengan bulan,
wa taghayyarat ahwaluhuma al-mu'tadah, berubah keadaan kebiasaan mereka, mata dan bulan, dari yang bercahaya kemudian menjadi redup. Yatadzakkarul muslim, maka setiap muslim hendaknya ingat firman Allah di ayat di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatil laili wan nahari wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda keagungan Allah adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan juga kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah, Zat yang telah menciptakan mereka semua, jika betul kalian ingin ibadah kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan malam dan siang, matahari dan bulan, tanda keagungan Allah. Maka Nabi SAW ketika salat khusuf, beliau khutbah mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda dari keagungan Allah SWT. Jadi apapun yang terjadi di alam ini yang kita lihat, dari hal-hal yang tidak biasa, maka ingatlah kepada Allah seperti disebutkan di surat Al-Imran tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bagaimana? Subhanaka faqina adzabannar. Ini penting yang terakhir. Faqina adzabannar. Lindungi kami dari adab api neraka. Wa yustahabbu 'inda id an yunada as-salatu jami'ah. Maka saat itu dianjurkan bagi muadzin mengucapkan as-salatu jami'ah. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, cuma beritahuan as-salatu jami'ah. Artinya salat akan diadakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, belum mengatakan lamma kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah SAW nudiya innas salata jami'atun. Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, maka muadzin menyeru sesungguhnya salat ditegakkan, yaitu salat khusuf. Fa idza istama'an nasu fil masjid shalla bihim al-imam rak'ataini. Jika manusia sudah berkumpul di masjid, maka imam memimpin salat 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Yarka'u fi kulli rak'atin minha ruku'aini 'ala nahwi tali. Dan setiap rakaat rukuknya 2 kali. Tentang salat khusuf ini ada beberapa sifat. Ya, paling tidak ada 2 sifat. Yang pertama, setiap rakaat rukuknya 2 kali. Yang kedua, dalam sebagian riwayat sebutkan rukuknya 3 kali. Namun yang masyhur ada rukuknya 2 kali. Jadi imam takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, membaca surat, dianjurkan surat yang panjang. Karena dianjurkan salat ini berlangsung sampai gerhana selesai. Panjang. Kemarin kita gerhana bulan, Pak ya. Salatnya kan di sini sebentar. Di haram itu 1,5 juz. Kalau kita lempoh, Pak ya. 1,5 juz. Karena kebetulan terjadi gerhana matahari. Jam 1:30 selesai, kemudian setelah itu nunggu sebentar adzan asar. Ya, jadi di setiap rakaatnya 2 rukuk. Jadi baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian takbir, ruku, kemudian bangkit, sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi panjang, kemudian ruku, sujud, lalu rakaat kedua. Begitu di setiap rakaat. Jadi anjurkan bacaan yang panjang. Ustadz, kalau imamnya hafalannya tidak yang panjang, tidak mengapa diulang-ulang. Tidak mengapa. Dalam satu rakaat diulang-ulang satu surat boleh. Atau beberapa surat dibaca juga boleh. Untuk mencapai panjangnya berdiri. Karena dalam salat ini yang Allah suka dari salatnya hamba adalah yang mana Pak Ibu? Yang Allah suka dari salatnya hamba keadaan apa?
berdirinya. Sehingga Nabi SAW ketika salat, beliau berdiri lama. Membaca suratnya lama. Itu yang disuka. Sehingga usahakan kalau kita salat sunnah, salat tahajud misalkan, baca suratnya yang panjang. Baca suratnya panjang. Adapun keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hamba yaitu ketika sujudnya. Maka itu manfaatkan oleh hamba. Baik, kita lanjutkan faedahnya. Beliau katakan yuqra fil ula jahran al-Fatihah wa surah tawilah. Di rakaat yang pertama dibaca surat Al-Fatihah dengan jahar. Dikeraskan seperti salat di malam hari. Dan surat yang panjang, tsumma yarka' tawilan, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, tsumma yarfa', kemudian berdiri. Wa yusammi'u wa yuhammid. Kemudian baca tasmi' dan tahmid, sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca Al-Fatihah lagi dan surat yang panjang, kemudian rukuk ya, dengan rukuk yang panjang juga, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud 2 kali yang panjang juga. Jadi sebagian ulama menjelaskan dalam salat kusuf ini dianjurkan panjangnya sujud mendekati panjangnya ruku. Panjangnya ruku mendekati panjangnya berdiri. Ada gambaran ya? Jadi kalau berdirinya 5 menit, ya rukuknya 4 menit. Sujudnya 3 menit. Lama sebentar? Lama. Memang begitu. Ini gambarannya. Kemudian demikian juga di rakaat yang kedua. Wa yushra'u atna al-kusuf wal-iktsar min ad-du'a wa dzikr wa takbir wa shadaqa ila an yanjali al-kusuf. Disyariatkan ketika terjadi gerhana ini, siapapun dari muslimin untuk memperbanyak doa. Apa doanya? Bebas. Mau doa apapun. Untuk kebaikan dunia atau akhirat. Dan perbanyak zikir. Zikir apapun, tidak ada yang khusus. Membaca takbir, juga bersedekah sampai tersingkap lagi gerhana tersebut dan kembali menjadi normal. Sifat zikirnya, sifat takbirnya tidak dikhususkan. Namun sebagian ulama beristihad takbirnya itu disamakan dengan takbir Idul Fitr atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal tidak ada nas khusus. Jadi silakan kita mau takbir terus boleh. Atau subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah, silakan. Tidak ada ketentuan khusus, dibebaskan itu kepada kita masing-masing. Mau berdoa silakan berdoa. Mau baca Quran silakan baca Quran. Intinya adalah kita menyebut nama Allah dalam kegiatan kita dan menegakkan ibadah selama gerhana masih terjadi. Gerhana masih terjadi. Kemudian dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat khusifati syamsu fi ahdi Rasulullah SAW. Telah terjadi gerhana pada zaman Nabi SAW, itu gerhana matahari. Fasalla Rasulullah SAW bin nas, maka beliau salat bersama manusia. Faqama fatalal qiyam. Beliau berdiri, kemudian lama berdirinya. Tsumma raka'a fatala ruku'. Kemudian ruku', beliau lama ruku'nya. Tsumma qama fatalal qiyam. Lalu berdiri lagi, panjang berdirinya. Wa wadunal qiyamil awal. Bukan seperti berdiri yang pertama. Jadi berdiri yang pertama setelah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian ruku'. Kemudian berdiri lagi, membaca Al-Fatihah, membaca surat, tapi lamanya tidak seperti yang pertama. Jadi semakin berangsur berkurang. Jadi yang pertama itu panjang, kemudian berkurang sampai salam. Beliau katakan, "Tsumma fa'ala fi raq'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula."
Di rakaat yang kedua sama dengan di rakaat yang pertama. Tsumman sarafa wa qad injalatis syamsu. Beliau selesai salat dan matahari sudah kembali normal bersinar. Fa khataban nas. Lalu beliau khutbah kepada manusia, fa hamidallah wa ta'ala, membaca tahmid dan memuji Allah, lalu mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fata'allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan tanda dari keagungan Allah, tidaklah mati karena lahirnya orang mulia, dan tidak juga terjadi gerhana karena lahirnya orang mulia atau matinya orang yang mulia. Maka jika kalian melihat itu semua, berdoa kepada Allah, bertakbir, salat, dan bersedekah. Itu yang dianjurkan. Bahkan kata Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Laqad amara Nabi SAW bil ataqati fi kusufi syamsi, dalam hadis Imam Bukhari. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kami ketika terjadi gerhana matahari untuk memerdekakan budak. Maka Nabi SAW ya'muru bi'tikatil mamlukin was-sadaqah wa du'a wa dzikr. Maka Nabi SAW memerintahkan agar memerdekakan budak, bersedekah, berdoa, dan berzikir. Itu yang dianjurkan. Jadi manfaatkan ketika tanda Allah muncul untuk menghadirkan ketaatan-ketaatan apapun bentuknya. Dan ini pun kata sebagian ulama dianjurkan kalau kita melihat tanda-tanda Allah yang lain, agar kita dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak dalam keadaan lalai. Ini barangkali yang mesti kita ambil faedahnya, dan waktu sudah masuk ke Isya, dan mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu. Barangkali di kesempatan yang lain, apa yang baik sempat berkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru kita semua dimaafkan dan diampuni dosa kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala keburukan dan maafkan kesalahan kita serta mengampuni dosa-dosa sekalian. Allahu akbar. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.